Assalamualaikum teman-temanku sekalian, bertemu lagi dengan admin di dalam channel Kenyataan Hidup 22. Jika kita melihat kehidupan, ada realitas yang terkadang kita lupakan teman-temanku sekalian, yaitu jika kita lihat dengan cermat, kehidupan kita ini menuju yang namanya sebuah kematian. Mau suka atau tidak, cepat atau lambat, kematian itu akan mendatangi kita teman-temanku sekalian. Yang dimana memang pada dasarnya kita melupakan yang namanya kematian ini teman-temanku sekalian. Makanya terkadang para ulama berkata, banyak orang yang ingat akan yang namanya kematian, akan tetapi perbuatannya tidak mencerminkan bahwasannya ia itu ingat yang namanya kematian. Akan tetapi kita sebagai manusia terkadang masih berpikir tentang yang namanya kehidupan ini teman-temanku sekalian. Padahal kehidupan ini sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita sebagai manusia ada baiknya menjalani sesuatu di dalam kehidupan ini tanpa yang namanya mengeluh, tanpa yang namanya menunda-nunda. Kita sebagai manusia harus menjalani kehidupan ini dengan baik. Ada kata-kata yang maknanya sangat mendalam sekali jika kita renungkan dan jika kita pikirkan teman-temanku sekalian. Yaitu jika kita memikirkan yang namanya kehidupan, maka Allah akan bebankan kehidupan ini di pundak kita. Sehingga kita sebagai manusia akan sulit menjalani yang namanya kehidupan. Dan jika kita sebagai manusia menjalani kehidupan dengan baik, berusaha dengan baik, melakukan sesuatu semaksimal mungkin dan sebaik mungkin, dan kita pandai dalam melihat peluang, maka Allah akan tetapkan dunia ini di bawah telapak kaki kita. Dari kata-kata ini bisa kita ambil kesimpulan teman-temanku sekalian bahwasannya kehidupan itu bukan kita pikirkan, akan tetapi kita jalani dengan baik, kita jalani semaksimal dan sebaik mungkin. Karena pada dasarnya hasil itu bukan manusia yang mengatur, akan tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita sebagai manusia ada baiknya menjalani sebaik mungkin dan semaksimal mungkin. Karena yakinlah bahwasannya usaha tidak akan mengkhianati hasil. Jika kita berusaha dengan baik, berusaha semaksimal mungkin, maka hasil kita akan baik. Karena pada dasarnya wa alaisa lil insani illa ma sa'a. Sesungguhnya manusia itu akan mendapatkan apa yang ia usahakan. Jadi jika kita berusaha dengan baik semaksimal mungkin, maka yakinlah hasil kita akan memuaskan. Jadi teman-temanku sekalian, ada baiknya dunia ini tidak usah kita pikirkan. Akan tetapi ada baiknya kita memikirkan sesuatu yang mungkin saja pasti akan terjadi, yaitu kematian. Kehidupan sudah dijamin oleh Allah dan kita sebagai manusia dituntut untuk menjalaninya saja. Lalu apa yang kita persiapkan untuk yang namanya kematian ini teman-temanku sekalian? Maka dari itu teman-temanku sekalian, ada baiknya memberikan mindset di dalam diri kita, pola pikir kita untuk senantiasa mengingat yang namanya kematian. Dan jika kita selalu mengingat yang namanya kematian, maka kita akan paham dan kita akan tahu bahwasanya yang mana yang penting dan yang mana yang tidak. Lakukanlah sesuatu yang paling penting menurut diri kita, tinggalkanlah sejauh-jauh mungkin sesuatu yang mungkin saja tidak penting dan justru melalaikan dan menjerumuskan kepada dosa. Sepertiga malam pada waktu tahajud mungkin saja kita merenungi yang namanya kematian lalu menitikkan air mata, atau di tempat-tempat yang sepi kita berpikir dan merenung yang namanya kematian. Setelah itu menitikkan air mata dan kita memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah itu kita pikirkan apa yang paling penting yang harus kita lakukan dalam kehidupan ini. Karena pada dasarnya dunia ini pasti kita tinggalkan dan kematian itu kita akan menyambutnya teman-temanku sekalian. Jadi pola pikir ingat yang namanya kematian ini akan membuat kita menjadi sosok manusia yang akan jadi orang yang lebih baik lagi. Makanya sesering mungkin ingat kematian teman-temanku sekalian. Jadikan perenungan, jadikan pikiran sehari-hari, sehingga kita sebagai manusia akan tahu apa yang penting kita lakukan, apa yang tidak penting dan tidak harus kita lakukan, dan apa saja yang harus kita tinggalkan.
Semoga bermanfaat. Mungkin sampai sini saja penjelasan admin di video kali ini. Lebih dan kurang admin mohon maaf. Kepoin terus channel admin karena masih banyak sekali tentang filsafat Islam, pemikiran-pemikiran Islam yang ingin admin bagikan untuk teman-temanku sekalian. Jika teman-temanku sekalian tertarik belajar filsafat Islam, bisa dikepoin channel ini. Saya admin undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.